warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ketika saat dirimu, hatimu sudah bisa menerima petunjuk-petunjuk, pitutur-pitutur yang berkenaan dengan makrifat pada Allah, maka jangan sampai lupa terhadap orang dekatmu, anak, istri, atau suami atau saudaramu. Mereka dalam posisi menjadi budaknya hawa nafsu hatinya. Saya katakan sebagai budaknya hawa nafsu itu segala perbuatan apapun, baik yang dikatakan taat miturut pandangan syariat, lebih-lebih perkara maksiat pandangan syariat. Hatinya selalu putus dengan Allah. Hati yang putus terhadap Allah itu tetanda kalau ruhaniyah itu menjadi budaknya hawa nafsu. Bentuknya hatimu ini akan mengakui atas diri makhluk yang segalanya. Sumber perilaku apapun, hatimu akan beriman datangnya dari makhluk. Tatkala ini kau biarkan, pasti akan memunculkan buah dari satu amaliyah yang didasari dari nafsunya sendiri, yaitu takabur. Sing alim takabur karena ilmunya, sing kaya takabur lewat hartanya. Yang punya jabatan mesti takabur karena pangkatnya. Otomatis ini
otomatis. Bapak Ibu, oleh sebab itu Allah mengingatkan kita dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6, berarti 6 double telu. Surat yang ke-66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing iman. Yang dipanggil iku lho wong sing iman. Mengapa kok ya dipanggil, apa sebabnya? Gitu. Imanmu itu sebab masih terhadap selain Allah sejatine. Imanmu hanya sebatas di lisan tapi hati pada makhluk. Contoh, amantu billah, aku beriman pada Allah. Bentuk imanmu pada Allah, taat dan melakukan hukum-hukum syariat, larangan ditinggalkan, perintah dijalankan. Olehnya Anda menjaga larangan tidak melakukan dan menjaga perintah Anda lakukan, itu bentuk pembuktian iman secara syariat, secara dohir. Pertanyaannya, hatimu jatuhnya di mana? Satu contoh, kau punya barang, terus kau tahu ada yang mencuri, si Allah katakanlah, jatuhnya imanmu di mana? Coba, makhluk apa Allah yang melakukan? Tapi lantas jangan terus Allah kau tuduh mencuri, enggak. Kan kita sudah sepakat umat Islam bahwasanya walillahil masyriq wal maghrib, semua kepunyaan Allah. Masa sih Allah nyolong? Kan miliknya Allah. Cuman kita aja yang ngaku. Akhirnya timbul kalimat pencuri. Si A mencuri, lah itu karena kita ngaku. Lah, tatkala hati ini jatuhnya iman yang berbuat itu adalah si A, maka jelas iman kita bil lisan fakot, dengan lisan aja, akan tetapi walakinna fi qalbika, di dalam hatimu itu wa ma hum bimu'minin, tidak beriman. Kan gak sinkron, Pak. Kita sudah mengatakan semua apapun dari jagat etan timur sampai jagat barat milik Allah. Kita kan sudah tahu kalau semua apapun itu makhluk tidak punya daya upaya, kekuatan apapun. Semuanya terjadi illa billah.
Tapi mengapa ketika saat jatuhnya ujian tersebut kita berimannya selain Allah, selain Tuhan? Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing do iman. Kudu njaga sira kabeh anfusakum ing awak dewemu sira kabeh. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, wa ahlikum lan ahli sira kabeh, jaga sangka apa naron ing geni neraka. Bahasa syariat. Istri, anak, jaga dari siksa api neraka. Bahasa syariat sesuk. Bahasa hakikat sekarang. Oleh sebab itu judulnya pada malam hari ini adalah neraka atau surgakah hatimu? Tergantung. Neraka atau surgakah hatimu? Nah, bahasa neraka ini annar, menjaga. Terutama anfusakum dulu, dirimu dulu. Ini khusus ditujukan terhadap seorang suami. Khusus. Tapi secara hakikat tidak suami aja, juga istri. Dikatakan Anda menjaga siksa api neraka dirimu manakala kau itu selalu beriman hanya pada laisa kamislihi syai'un, Allahnya, bukan makhluknya. Dalam arti segi apapun yang terjadi pada dirimu atau yang keluar dari dirimu, imanmu tetap harus merasakan dan mengimani datangnya dari Allah. Angel Gus, ket bayen angel itu. Bahasane niku wis alasan nafsu kita sendiri aja ngomong gitu. Angel Gus, wong kula masih banyak utang. Alasan nafsumu sendiri. Kuwi enggak terasa. Anakku masih kecil-kecil, besok aja. Berlaku seperti itu. Masalahku masih banyak, besok aja. Bapak Ibu, yo mandar, masih ada kesempatan. Nek kesempatanmu ini wis habis iki lho. Terus masalahmu durung mari, belum selesai. Ngomong apa? Bicara apa lu? Udah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu. Rugilah kau. Jadi maksudku anfusakum itu Anda selalu menjaga zikir. Dengan zikir itulah yang akan mengarahkan selalu hatimu koneksi terhadap Allah tanpa jeda. Kalau sudah di situ nggak akan pernah bisa putus hatimu. Dengan berzikir ingat, sadar, bukan aku makhluk yang berbuat tapi Allah. Kalau sekarang kita bicara angel,
itu memang alasan nafsu dalam diri kita. Ya, nafsu dalam diri kita. Wa ahlikum, setelah kau sudah menempati dalam kedudukan tinggalkan iman selain Allah, istri, suami, anakmu. Artinya arahkan, didiklah anak-anakmu, istri-istrimu itu dengan dinut tauhid. Prosesi awal gitu. Sampai mengenal zikir, sampai pengamalan zikir. Iki miturut surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat 6. Allah mengingatkan sudah terhadap kita. Jikalau imanmu itu sudah jatuh hakikatnya hanya pada Allah, gak mungkin dipanggil kamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Gak mungkin umat Islam itu gak dipanggil. Gak mungkin dipanggil kalau jatuhnya imanmu sudah ihsan. Oleh karena banyak di antara umat manusia itu imannya belum ihsan, maka dipanggil. Hei wong sing beriman, yang imannya itu masih di lisan, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan ahlimu, naron, dari siksa api neraka. Artinya jikalau hatimu itu sudah terbebaskan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan, maka disitulah jannah akan muncul dalam hatimu. Jikalau tidak, ya tidak. Bagaimana mungkin kau sebagai seorang suami, surgamu belum nyata, terus kau itu menolong anak dan istrimu? Gak mungkin. Gak ketemu ning akal, Pak. Umpama saya ada di neraka, nulungi kamu di neraka untuk ke surga. Gak mungkin. Mestinya yang bisa menolong itu di surga. Menolong yang di neraka baru. Lah wong saya gak bisa naik ke surga kok. Saya mau menulungi Anda ke surga. Akal gak masuk. Bahasa akal padahal. Apalagi bahasa iman. Oh disunggli Gus. Ini pipimu nyok ditabok ini. Bantah. Bani Israel kan ngoten, Pak. Bantah. Loh dirimu lu gak sempat untuk menolong bisa dirimu sendiri. Gitu aja mau menolong yang lain. Gak iso. Jadi oleh karena iman kita belum ihsan, akhirnya Allah memanggilmu untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Otomatis proses jalannya Anda adalah yastami'unal qaula, nerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid dulu, terus ngamalke, banjur keluargamu ambilen. Bojoku gak gelem. Istri saya tidak mau, suami saya tidak mau, ya sudah. Sing penting Anda jalankan perintah Allah. A'rif nafsaka
wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalilah Tuhanmu, setelah itu kenalkan pada anak dan keluargamu. Yes. Wakuduha lan utawi bongbongane neraka. Apa bongbongane bahasa Indonesia? Kebakaran, pembakaran. Wakuduha lan utawi bahan bakar di neraka iku annasu menungso. Apa maksudnya? Anda hatimu panas karena manusia, imanmu ning manusia. Berarti ini makhluk hidup. Berhubung kau ikut beriman pada makhluk, maka Anda pasti sakit hati. Sakit, hatimu panas. Wah, pancen si A nggak punya tata krama. Kates situ indil dicol, dicuri. Sakit hatimu dah nang si A. Sebab kau beriman si A itu mencuri. Secara syar'i memang iya. Tapi lantas jangan kau mengatakan kalau semua Allah berarti Allah mencuri. Iku pahamamu sing res. Bagaimana Allah kau tuduh mencuri? Lah iku milik Allah. Lah kalau Allah mengambil, karena itu hak Allah. Jangan kau tuduh Allah mencuri. Kalimat mencuri itu karena bukan miliknya. Makanya pantas si A dikatakan mencuri. Tapi lantas jangan katakan Allah mencuri. Pikiranmu yang ngeres. Bagaimana mungkin Allah itu dikatakan mencuri? Lawang kates itu milik Allah. Ya mengambil. Ngerti maksudnya Allah mengambil. Untuk menyelamatkan rohaniamu biar enggak kemilikan gitu loh Pak. Aslinya seperti itu. Harta benda yang kau dapatkan yang katanya dari keringat Anda, akhirnya kita akui harta kita. Manakala suatu saat Allah mengambilnya, itu berarti Allah menyelamatkan rohaniahmu supaya tidak kemilikan. Tahu kemilikan? Merasa memiliki. Allah tidak akan mengambil kalau kau tidak merasa memiliki. Itulah amanah. Allah tidak akan mengambil kalau Anda tidak merasa memiliki. Waquduhan nas, benar. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Jatuhnya hatimu oleh karena beriman pada makhluk yang bernyawa disebut manusia, maka kau sakit hati. Sakit hati. Apalagi bisnismu dirusoni. Apa dirusoni Pak? Hah? Diganggu. Akhirnya Anda rugi besar. Mesti sakit. Sakit hatimu terhadap manusia berarti kau dalam hatimu itu ada neraka, ya manusia itu bahan bakarnya. Wal hijaratu ya termasuk piro-piro watu. Iki makhluk yang tak bernyawa. Jenengan melaku berjalan di jalan,
kakimu kena paku atau kesandung watu. Gimana? Mancep nanggone kaki. Paku ra melok-melok kok auncalno kok bawa. Lah ya? Udahlah Pak. Wakuduha, bahan bakar dari batu, artinya makhluk yang tidak bernyawa itu bisa menjadikan hatimu itu sakit, panas. Duit enak-enak ya, kita kesak lah kok dicopet. Berhubung ono duwike, copete nyolong, sakitmu dua, sakit nanggone orang sing nyopet, juga sakit pada uang tadi. Coba kalau sakumu nggak ada uangnya, kan nggak dicopet, kan nggak sakit Anda. Makanya Syekh Ibnu Athaillah kemarin ya, makalah yang kita kaji tentang penolakan doa. Berarti Anda ditaruh tempat yang gak enak loh itu. Mudahnya Anda untuk koneksi pada Allah di jalur itu, karena di situ nafsu tidak mau. Maunya itu yang enak-enak. Alaiha iku tetep ing atase nar, artinya kang jaga nar al malaikatu utawi malaikat. Sing jaga neraka iku malaikat, sing sifate malaikat itu adalah giladun. Wah, kereng. Apa? Kereng ya. Kejam. Kejame duduk-duduk ya apa ngene iku? Pol kejame, ngoten ta. Sidadan nemen, kang nemen. Terlalu. Jadi malaikat sing jaga, yang menjaga neraka itu makhluknya itu kejam, bengis, luar biasa. Jadi ini katanya siapa itu? Sayyidina Umar ku kawajem. Lu masih kejem iki. Sayyidina Umar itu kan genge wong kafir toh Pak, asale kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy satu pun tidak ada yang berani terhadap Sayyidina Umar. Ketika saat Sayyidina Umar itu menjadi gengnya orang kafir. Katanya Abu Jahal, Abu Lahab tokoh takut dengan Sayyidina Umar. Gak berani. Umpama sore-sore beliau itu jalan-jalan di gang-gang ngono. Pada saat itu orang-orang ada di depan rumah langsung melebu ditutupi omahe. Saking wedine. Dia itu bengis. Waktu jadi tokohnya kafir Quraisy itu bengis. Minta apapun kalau tidak dikasih, udah Mbak. Nyonyor kabeh, tahu nyonyor kabeh? Apa ya nyonyor kabeh? Udah babak belur, nggak ada yang berani. Memang beliau itu diletakkan Allah sifat kuat. Sampai kaum kafir Quraisy semuanya itu nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Akhirnya dakwah Rasulullah awal-awal itu adalah sembunyi-sembunyi Pak, door to door.
nggak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi dakwahnya. Lah, tapi ketika saat Sayyidina Umar itu mendengar Abu Jahal dan Abu Lahab menghina Muhammad, wong ini ponaannya. Apa ponaannya itu, Pak? Keponakannya. Walaupun dia itu orang kafir, nggak terima. Saat itu juga Abu Jahal langsung dipongor, Pak. Tahu dipongor ya? Dijeb, dihok, ya dijeb. Nggak berani balas. Karena Sayyidina Umar itu takuti. Hikmahnya inilah. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal itu merencanakan memungsuhi, gabung gitu, istilah mengadakan satu kekuatan untuk nawur Umar. Belum saya katakan Sayyidina karena dia belum masuk Islam. Akhirnya dimesisani ambek Umar. Dimesisani kok, Pak. Ya wis dijadikan kongkon maju kabeh. Sak kaum kongkon maju kabeh. Ya enggak bakal Pak bisa mengalahkan Umar. Wong Umar iku hulek kae. Tahu hulek ya? Seperti hulek ya. Akhirnya Allah kasih hidayah kepada Umar, akhirnya Umar langsung terang-terangan di muka orang-orang kafir Quraisy masuk agama Islam. Iku ceritane ngoten. Ya pada saat itulah Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan Allah lewat Umar, itu Sayyidina Umar, untuk menggelar dakwah secara terang-terangan. Nggih mikir Abu Jahal, Pak. Wa makaru wa makarullah wallahu khairu makirin. Walaupun Abu Jahal dan bala tentaranya itu makar mau mengadakan satu pembunuhan terhadap Muhammad, tapi Allah luwih makar lagi. Bapak Ibu, wis kok nyelonong tutukku nisi gimana? Iku bahasa sarengat ya. Bun. Alaiha malaikatun giladun syidadun. Di situ ada satu penjaga yang disebut malaikat yang amat kejam. Siapa ini? Sifatnya malaikat itu kejam bengis. Dula ya suna, apa itu? Motone wis moto papat ya ngeten, Pak. La ya'sunallaha mala amarahum. La ya'suna ora bakal bantah sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Malaikat kejemising seperti itu tidak pernah membantah terhadap Allah ma ing opo amarokum kang merentahaki sapa Allah, ma amarohum kang merentahaki sapa Allah hum ing malak. Malaikat itu tidak pernah bantah apa yang diperintahkan Allah. Perintah apa? Nyiksa atimu lho, akhirnya atimu dadi ati sing panas. Manakala kau mau keluar, nggak bisa keluar, nggak bisa dari siksa Allah. Hatimu yang panas nggak bisa keluar. Sesuai dengan kesalahanmu. Selama kau melihat si A selama itu hatimu
sakit. Udahlah Pak, sampai kapanpun nggak iso hilang, kecuali Anda berbalik iman. Jangan iman pada makhluk, iman pada Allah. Jadi Anda disiksa itu sebetulnya Allah menunggu sadarmu, dulu bos. Selama Anda nggak sadar, selama itu Anda disiksa terus. Habis lewat si A, dilewatno si B. Habis si B, dilewatno si C. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Secara syariat dikatakan anak, istri, harta bendamu itu adalah ujian. Bahasa syariat. Artinya diuji awakmu itu apakah imanmu jatuh pada si makhluk, istri, suami, atau anak, atau harta, atau jatuhnya pada Allah. Makanya Anda disakit no Allah, hatimu itu panas. Itu Allah menunggu kesadaranmu. Anda tidak akan sadar manakala Anda tidak mau mengikuti ajaran ini. Ajaran Rasulullah ini. Ya silakan. Kalau kau suka di neraka terus, ya silakan. Silakan. Tapi Allah masih sayang padamu. Ditunggu awam. Ditunggu. Wa yaf'aluna lan doa gawe sapa malaikat ma ing apa yuk maruna kang den perintahake sapa malaikat. Malaikat itu akan pasti melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah terhadapnya. Apa perintah Allah? Menyiksa. Menyiksa. Hanya menyiksa. Disebut malaikat malik. Mangkane kuwi nek di anak aja di jenengno malik. Gak no kereng ae. Apa maneh kok tambahi Muhammad malaikat malik. Nah. Kereng kok. Kereng dalam satu sisi, tapi kerengnya api njalakno perintah. Sinten sih malaikat malik secara hakikat itu menghalangi kamu untuk keluar dari neraka, menyiksa kamu di dalam neraka itu. Kalau boleh saya katakan, itu bersumber dari akumu sendiri. Kok gak, kalau tidak kui ngaku-ngaku, aku yakin kamu tidak akan tersiksa. Udah, kula niki sudah kadung di dalam neraka. Sudah kadung ya Pak? Sudah terlanjur di dalam neraka. Bagaimana caranya petunjuk saya bisa keluar dari neraka itu? Jawabannya simpel. Ubahan imanmu. Yang tadinya beriman pada makhluk, sekarang kau harus beriman pada Allah, pada Tuhan. Otomatis Bapak Ibu, prosesnya pertama, kau harus cari guru akhirat. Kedua, kau harus dengarkan dinut tauhid. Ketiga, kau harus mengamalkan dinut tauhid itu dengan terus menerus. Barulah Anda itu keluar dari neraka. Udah, hanya itu jawabannya.
Saya sudah 23 tahun ini Allah tugaskan untuk menyampaikan hal itu. Walaupun awalnya sembunyi-sembunyi di dalam gubuk, ya, hanya orang berapa itu. Di dalam gubuk nanti kalau ada orang sliwer meneng. Nanti kalau sudah tidak ada orang bicara klesik. Bahasa yang kusampaikan tidak terang-terangan, kusampaikan dengan bahasa isyarah. Saya tanya, selama 5 tahun itu jamaah paham, japai lo, godek. Rasane atiku jongor rakon. Aku biyen ya koyok ngono. Ya wis. Kejem Pak, jenengan datang gak tepat waktu mesti dihukum. Dihukum. Macam-macam ngukumi. Kadang dikon nguli seminggu gak bayaran. Kadang dikon melaku teko omah tutuk gini. Bayar. Saiki wis enak ya. Wis ngombe diombeni. Mangan kari ngemplok. Artinya ilmu ini sudah tidak memakai bahasa isyarah. Ibarat nasi wis mateng, mangapa cocotmu? Ngono kari ngono. Wong ngono umat iku sik akeh sing mingkem, gak doyan. Apalagi dengan bahasa dulu Pak, 2000 sampai 2005. Melayu sing dia. Sekarang lu enak. Istilah nasi sudah matang. Nek dulu istilah bahasa belum jadi beras Pak, padi loh. Dikasihkan. Maksudnya kili sego pangan. Ngono mikir akale. Ya nek aku unta mangan wit-witan. Padahal iki pari tanduren nanti akan menjadi beras. Dengan begitu bisa kau masak, kau makan. Sekarang enak sudah. Enak sudah. Lengkap aja berapa hari sih Pak Ramadan? Paling suwi 15 hari nggih? 15 hari. Wejangan khusus tentang dinut tauhid. Habis itu langsung laku. Meringkas waktu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena keakuan diri kita sebagai makhluk yang muncul itulah, maka Allah mengutus utusannya yang namanya malaikat Malik jatuh di dalam ruhaniyahmu, itu yang menghukum. Bahan bakarnya tadi manusia dan batu. Ya makhluk, baik makhluk bernyawa atau tidak bernyawa atau benda mati. Karena kau imani sendiri. Nah, untuk keluarnya itu tadi. Anda bisa keluar dari siksaan itu, maka tahap-tahapan tadi yang kukatakan di depan lakukan. Mumpung Anda masih ada kesempatan. Tapi jikalau Anda sudah meninggal, udah nggak ada kesempatan lagi. Tinggal kau menyesali di kemudian hari. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia walaupun sesaat, saya tak akan bertobat. Udah nggak bisa. Matahari sudah muncul dari arah barat. Udah, itu namanya pintu tobat sudah ditutup. Itulah yang disebut kematian. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, kami silakan.
Sing suka jagung sudah tak siapno jagung sak apa iku Mang? Gak sak gelas gedhawe iku lho. Ya sak bago sing doyan kok sampean bakar ngekarepmu. Nggih, ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet Gus, kadang rumah salah karena selalu meninggalkan mulai anak, orang tua, keluarga, suami. Mau salah? Nggih napa kula niku kados rumangsa salah nggih. Ninggalaken mulai orang tua, anak, keluarga, suami. Nggih, kados nggih madosi ngaten iki. Ngoten Gus, dos pundi niku ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artinya dengan keberadaan sampean di sini merasa bersalah gitu dah. Tahu Gus di Pintrang, kula orang mriko Bu jajan. Oh jenengan tiang Pintrang. Nggih. Prigen. Nggih. Terus Kula niku guru kula niku ten Pintrang, terus kula niku nek mriku niku disanjangi enten Guson. Terus kula ten YouTube niku kok tiba-tiba muncul dereng sempat ten Pintrang. Ada apa di tahun 2024. Ngoten. Terus langsung kula padosi mriki nggih, nggih. Kula padosi mriki niku kepingin ngajak pasangan niku nggih dengan cara dos pundi sing niki soalnya terus pasangan yang 1 2 3 niku sampai kula niku cerai. Oh, berarti jenengan iki dapuke wong radian. Semenjak tahun 82 suami pertama niku kula sudah ngaji alikam. Nggih. Tapi tetap saya sampai jak nggak mau. Saya pertahankan walaupun nggak mau Gus. Tapi talak sing kakean niku. Nggih talak, kakean talak dadi kula dipun nyerang nggih. Terus yang jane pun tanglet kensian cuma kula izin Gus. Tapi selama ini jenengan sudah punya anak. Nggih, suami pertama 3 kula. 3. Suami kedua? Suami meninggal. Nggih. Punya anak meninggal. Mboten. Oh, enggak punya anak, cuman suaminya yang meninggal. Suami ketiga? Nggih, sakniki ten mriki tapi sakit. Oh, ya saya mriki. Oh, sakit. Terus sing sampean maksud sampean meninggalkan maksudnya meninggalkan yang bagaimana? Nggih, sing pertama niku kan sering kula jak ngaos, kakean acara ngoten. Oh. Nggih, kula niku kakean acara. Pun paham, kula pun paham. Kalau jenengan sudah mengajak tapi mereka itu tidak mau, maka tidak bersalah jenengan. Enggak bersalah. Sudah benar. Istilah coro orang ya, sudah tahu terjatuh di dalam sumur ditulungi enggak mau, ya sudah. Anda tidak salah. Yang terpenting sekarang jenengan atas sisa umur jenengan ini pergunakanlah hanya beriman pada Allah. Sing kula maksud Allah adalah Tuhan. Sing maksud Tuhan adalah laisa kamislihi syai'un ini. Ya, mboten apa-apa. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Bagaimana dengan kedua orang tua saya sudah meninggal tapi dia belum mengenal hakikat dan makrifat.
Terus aku sebagai anak bagaimana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birrul walidin itu ada dua. Bagusi orang tua pertama pada saat hidup. Bagusi orang tua saat orang tua sudah meninggal. Mana birrul walidin Anda tatkala orang tua sudah meninggal? Wis. Dengan sebisa Anda, katakanlah membaca Fatihah atau apa, dengan harapan memohonkan ampun terhadap Allah atas segala kesalahannya. Tetapi ketika saat Anda itu melakukan hal itu, jangan pernah hatimu merasa dirimu yang melakukan. Itu artinya bertajalilah kau ketika mendoakan orang tua. Berarti di hatimu akan muncul berjalannya, terjadinya hal yang seperti ini semata-mata sumbernya dari Allah. Lah dengan begitulah maka apa mungkin ada selain Allah yang menghalangi atas keputusan Allah? Enggak ada. Berarti sing nolong siapa? Allah, bukan Anda. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, awwaladun solihun yada'ulah. Orang tua itu punya anak yang solih atau solihah. Tandane kalau solih lan solihah adalah hatinya sudah mencapai makrifat dateng Gusti. Artinya perilakunya itu sudah tidak beriman datangnya dari dirinya, tapi hatinya jelas meyakini, merasakan sesungguhnya yang berlaku hanyalah Allah. Itu caranya Bu ya. Ya. Ada lagi? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang kita terima dari Allah, satu pendidikan yang sifatnya khususnya terhadap mereka yang imannya belum ihsan. Lekaslah kau untuk ihsan pada Allah. Semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita semuanya. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.